Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Anak-anak sekalian, alhamdulillah ya. Besok lusa insya Allah kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, dalam kesempatan kali ini Bu Umi akan berkisah tentang peristiwa proklamasi tersebut. Siap-siap ya, kencangkan ikat pinggang kalian. Kita akan terbang 76 tahun yang lalu. Yuk kita sama-sama mulai dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sayang, 76 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 1945, terjadi pergolakan besar di seluruh penjuru dunia. Perang Dunia Kedua masih berjalan sengit, namun tanda-tanda akan berakhirnya sudah mulai tampak juga. Jepang dan Jerman yang menjadi tokoh antagonis dalam perang tersebut hampir kalah melawan tentara sekutu. Jepang sendiri merebut hampir di beberapa besar wilayah Asia dan Indonesia, mendudukinya sejak tahun 1942. Tanda-tanda kekalahan Jepang ini sudah mulai terlihat. Untuk mengambil hati rakyat Indonesia, Jepang pun kemudian mengajak bangsa Indonesia bersama-sama melawan tentara sekutu. Sebagai imbalannya, Jepang menjanjikan kemerdekaan. Maka kemudian Jepang pun membuat badan perintis usaha kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Maret. Nah, anak-anakku sayang, peristiwa hari demi hari semakin mencekam. Sedikit demi sedikit wilayah yang diduduki oleh Jerman dan Jepang bisa direbut kembali oleh tentara sekutu. Tepat di bulan Agustus, di awal Agustus itu tanggal 6 Agustus 1945, Jepang yang sudah mulai lemah mengalami peristiwa memilukan. Kota Hiroshima mereka dijatuhi oleh bom atom oleh tentara sekutu. 3 hari kemudian, tepat di tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki juga mengalami hal yang sama. 2 kota yang syarat penduduknya ini rusak binasa. Tak kurang dari 200.000 jiwa lebih meninggal dunia karena peristiwa ini. Peristiwa besar ini membuat kemudian Jepang menyerah tanpa syarat terhadap tentara sekutu, yaitu di tanggal 15 Agustus 1945. Nah, anak-anakku sayang, dalam kurun waktu ini antara bulan Maret sampai Agustus, pemuda Indonesia, para pemimpin pemuda Indonesia sudah merancang kemerdekaan Indonesia. Peristiwa yang sangat berjalan cepat ini membuat para pemuda mendesak pemimpin Indonesia yang terdiri dari Bapak Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan lain-lain untuk bersegera membacakan kemerdekaan Indonesia. Untuk memuluskan rencana ini, maka pada tanggal 16 Agustus, 1 hari setelah Jepang menyerah tanpa syarat, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo dibawa pemuda dari rumahnya ke Rengas Dengklok di Karawang. Di sini mereka diminta untuk menyusun teks proklamasi Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus jam 2 dini hari sampai jam 4 dini hari, penyusunan teks proklamasi berjalan alot. Alhamdulillah, Allah mudahkan, menjelang subuh teks proklamasi tersebut sudah bisa diselesaikan. Hari itu adalah hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1436 Hijriah. Para ulama-ulama Indonesia yang senantiasa mendampingi Insinyur Soekarno dan golongan muda mendesak beliau untuk segera membacakan teks proklamasi. Apalagi hari Jumat adalah hari yang mulia. Setelah memantapkan niat, maka kemudian diputuskan proklamasi Indonesia akan dibacakan pada jam 10 pagi. Anak-anakku sayang,
sudah sekitar 100 orang hadir untuk peristiwa yang sangat bersejarah ini, dengan didampingi oleh Insinyur Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, golongan pemuda, dan para alim ulama seluruh Indonesia perwakilannya, serta para tentara, ada juga Latif Hendraningrat dan Ibunda Fatmawati. Maka detik-detik pembacaan proklamasi pun dilakukan. Setelah selesai membacakan teks proklamasi yang ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia, pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih pun dilakukan. Kesempatan mulia ini dipanggul oleh seorang pemuda yang bernama Latif Hendraningrat, diikuti dengan iringan lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya ini adalah lagu yang diciptakan oleh W.R. Supratman, pertama kali dikumandangkan saat Sumpah Pemuda tahun 1928. Namun sayangnya W.R. Supratman tidak bisa hadir karena sudah keburu meninggal dunia di tahun 1937. Anak-anakku sayang, selesai sudah. Hari itu di jam 10 pagi sampai dengan selesai, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Bendera Sang Saka Merah Putih berkibar dengan gagahnya. Tahukah kalian, dahulu kala para pejuang Indonesia juga menggunakan bendera merah putih loh. Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, dan juga pejuang yang lain saat menghadapi tentara kolonial Belanda sudah menggunakan bendera merah putih yang kemudian diikuti dengan tulisan kalimat La ilaha illallah. Hal ini menandakan pemilihan bendera merah putih sudah benar-benar direstui dan benar-benar diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bendera pusaka. Nah, anak-anakku sayang, peristiwa proklamasi ini dengan cepat tersebar ke seluruh penjuru dunia dan penjuru Indonesia. Lewat siaran radio, berita ini disambut gembira dan sukacita oleh seluruh penduduk Indonesia dan juga dunia. Tahukah kalian, negara mana yang pertama kali menyambut dan mengucapkan selamat atas kemerdekaan Indonesia? Ya, benar sekali, Palestina. Palestina menyambut kemerdekaan Indonesia dengan sangat bahagia dan menjadi negara pertama yang mengucapkannya dan mengakui keberdaulatan negara Republik Indonesia. Keesokan harinya, tim PPKI didampingi oleh ulama-ulama besar menyerahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Anak-anakku sayang, itulah peristiwa singkat yang menjadi sangat bersejarah yang hari ini kita peringati sebagai hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tahukah kalian, setelah peristiwa ini tetap saja ada pihak yang tidak setuju dengan kemerdekaan Indonesia. Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng pada tentara sekutu. Belanda bermaksud merebut kembali tanah jajahannya. Kedatangan Belanda ini tentu saja disambut dengan tidak baik karena mau menjajah kembali, nak. Maka kemudian sekali lagi para pemimpin Indonesia dengan didampingi para ulama-ulama besar Indonesia mengadakan perlawanan yang sangat gigih di segala penjuru negeri. Bapak pendiri Nahdlatul Ulama, ulama besar Indonesia, Kyai Haji Hashim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945 mengeluarkan resolusi jihad kepada seluruh warga negara Republik Indonesia. Isinya adalah pihak Nahdlatul Ulama menetapkan berjuang melawan penjajah yang ingin menjajah kembali Republik Indonesia adalah sebuah kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia dan sifatnya fardu ain, mengikat seluruh warga yang ada. Yang meninggal
adalah syuhada yang tetap hidup, juga seorang pahlawan Islam. Seruan jihad melawan tentara Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia ini disambut dengan gegap gempita dan penuh semangat oleh seluruh lapisan rakyat Indonesia. Maka kemudian anak-anakku sayang, tak kalah Inggris kemudian hendak menguasai kota Surabaya, maka para pemuda Surabaya di bawah komando Bung Tomo menolak hal tersebut dan mengadakan perlawanan. Tak peduli kalau senjata yang dihadapi hanyalah bambu runcing, karena mereka tahu membela kemerdekaan Republik Indonesia, membela negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah jihad besar di jalan Allah. Mereka berani menerimanya karena hadiahnya adalah surga. Siapapun yang meninggal adalah seorang syuhada di sisi Allah. Anak-anakku, semangat seruan jihad oleh Bapak Al-Ustaz Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini menggetarkan jiwa seluruh pemuda Indonesia, membuat pemuda Indonesia bersemangat melawan penjajah walau hanya dengan bambu runcing dan senjata seadanya. Terjadi pertempuran sengit di beberapa wilayah Indonesia, misalnya pertempuran di Ambarawa, perang 5 hari 5 malam di Palembang, perang Puputan di Bali, dan tempat-tempat lainnya, dan juga Bandung Lautan Api. Tidak ada rasa takut bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang penting mempertahankan kemerdekaan yang sudah diraih. Nah, anak-anakku sayang, itulah ya kisah hari ini. Jangan lupa resolusi jihad oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Kiai Haji Hasyim Asy'ari tetap berlaku buat kita. Tapi jihadnya bukan berperang loh. Jihad kita adalah membangun bangsa ini dengan semangat belajar, pantang menyerah, mencegah kemalasan yang ada pada diri kita. Nah, belajarmu adalah jihad. Belajarmu adalah jihad dan belajarmu adalah jihad. Niatkan jihad di jalan Allah, maka setiap goresan pena, setiap goresan pensil yang tertoreh di atas lembar putihmu bernilai sabetan pedang di sisi Allah. Tetap bersemangat, timba ilmu dengan sebaik-baiknya, timba ilmu agama, timba ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Bangunlah negeri Indonesia, bangkitkan kemakmuran Indonesia, maka itu adalah jihad kita hari ini. Anak-anakku sayang, demikianlah kisah hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menjadi saksi kita berniat berjihad di jalan Allah dengan memakmurkan bangsa negara Republik Indonesia, dengan menjaga kesatuan Republik Indonesia. Maka itulah jihad sebenar-benar jihad kita. Sekali lagi Bu Umi pesankan, belajarlah, belajarlah, dan belajarlah. Terima kasih sayang, terima kasih atas perhatiannya. Bu Umi akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.